Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang sangat saya muliakan dan semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, sore ini atas izinnya kita dapat hadir berkumpul bersilaturahim di penghujung Ramadan. Ini kalau benar hari raya itu besok, maka sisa Ramadan kita hanya 50 menit lagi. Bukan 1 jam, bukan 1 hari. Karena saya lihat azan maghrib insyaallah jam 17 lewat 24. Sekarang ini 16 lewat 35. Praktis 50 menit lagi kita akan kehilangan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini yang menjadi puncak kegiatan kita ini menjadi hal yang husnal khotimah. Karena semua ibadah itu selalu dinilai di akhirnya. Semua proses itu selalu dicatat dengan akibatnya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kita bersyukur bahwa dari awal sampai akhir kita masih diberikan sehat wal afiat. Kita juga masih dimudahkan untuk melaksanakan puasa di siang harinya dan ibadah qiyam atau sholat di malam harinya. Tidak ada harapan kecuali semuanya dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, memang yang puasa di hari Sabtu besok itu wajib hari raya. Karena hitungannya sudah 30 hari. Tidak mungkin yang mulai puasa hari Sabtu kemudian hari rayanya Selasa. Berarti 31. Dan tidak ada sejarah hari Ramadan itu 31. Yang puasa hari Ahad itu juga wajib hari Senin, Pak. Wajib hari Senin karena mereka istikmal Sya'bannya 30. Bagi yang mulai puasa hari Ahad, mungkin kita sebagian besar yang mengikuti pemerintah. Jadi yang Sabtu itu kalau hari Senin hari raya berarti Ramadannya 30 hari. Kalau yang mulai hari Ahad dan Senin hari raya itu berarti 29 hari. Dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Ramadan itu antara 29 atau 30. Bahkan persentasenya yang 90% Rasulullah itu 29 hari. Dan kemarin data dari Badan Meteorologi Geofisika telah menyampaikan dengan alat mereka bahwa ini Pak Ahad sore ini nanti 17 lewat 20 menit itu atau 26 menit ya. Itu sudah ketinggian hilal itu sampai mencapai 5 atau 6 derajat. Itu artinya dalam metode apapun dia sudah harus berhari raya. Walaupun metode itu pakai wujudul hilal, jelas karena wujudul hilal itu tidak perlu harus ada derajat. Pokoknya kelihatan berapapun harus sudah hari raya.
Termasuk yang imkan ru'yat. Imkan ru'yat itu memungkinkan ada minimal derajatnya itu 3 derajat. Dan sore hari ini menurut informasi dari itu sudah di atas 5 derajat. Maka itu wajib harus hari raya besok. Dan itu artinya baik yang mulai Sabtu maupun yang mulai Ahad bisa berhari raya bersama-sama. Kecuali ada kepentingan yang lain, saya tidak ikut-ikut Bapak Ibu. Ini sangat penting karena di kita ini hari raya itu kan sangat sakral Bapak Ibu. Sangat sakral. Mungkin satu-satunya di dunia itu di Indonesia yang paling sakral hari raya. Mungkin panjenengan pernah hari raya di Tanah Suci Pak. Yang ada hanya nangis di sana itu. Kenapa? Karena setelah salat Id selesai tidak ada salaman-salaman, apalagi ono blek-blekan, melinju, kacang goreng, kuping gajah. Ini Gresik ono kemplang barang. Ada gapitan namanya Pak. Tidak ada di sana. Yang ada di Indonesia. Dan sungguh kalau nanti berubah itu juga akan berpengaruh terhadap aspek sosial. Padahal ini sebenarnya bukan hal yang prinsip. Karena ini hal yang bisa dikompromikan. Saya sering mengalami hal ini dengan istri Bapak Ibu. Beberapa kali dulu sering berbeda. Dan selalu pemerintah ini di akhir. Saya selalu ikut pemerintah. Biasanya kalau begitu istri itu selalu bertanya, "Bah, ini kan ada perbedaan hari raya antara Senin dan Selasa." Contoh begitu. Sementara pemerintah ini Selasa. Terus ada lagi yang Senin. Enaknya milih yang mana, Pak? Saya tahu pertanyaan istri ini butuh jawaban. Dan jawabannya dia minta yang lebih cepat. Saya tahu, Pak. Saya bilang kepada istri, seandainya besok ada yang sudah takbiran, saya boleh hari raya. Tapi saya tetap mengikuti pemerintah karena saya ini corongnya Masjid Al-Akbar. Oh boleh Pak, boleh. Zaman riyo dhisik gak apa-apa, aku nanti menyusul. Sering Bapak Ibu, ada 3 kali mungkin saya bilang kepada istri begitu. Cuman saya pesan sama istri satu, ojo rame-rame. Yang jadi persoalan itu, yang namanya berbeda sampai kiamat tidak akan pernah bisa terpecahkan. Berbeda itu sunnatullah. Tapi yang penting adalah bagaimana menyikapi perbedaan itu. Lah kita ini kan sering senangnya itu menviralkan, Pak. Pokoknya bedo digede-gedekno. Jadi seakan-akan umat Islam ini berbeda. Wong kita ini semua tahu kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Masjid Ijabah di Madinah itu berdoa kepada Allah. 3 doa, 1 yang tidak diijabah sama Allah. Rasulullah minta agar umatnya ini selalu bersatu dalam hal apapun. Itu tidak diterima sama Allah. Bukan karena doa Nabi tidak kabul, tapi doa Nabi itu menulayani sunnatullah. Allah pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya dulu umat itu satu, tapi kemudian diutus Nabi, akhirnya mereka berbeda-beda, berselisih antara satu dengan yang lain, bahkan ada umat itu yang berselisih dengan nabinya. Jadi kalau ada orang yang tidak berbeda malah aneh Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah atas perbedaan ini. Kalau niki mimpin rapat yang hadir pengurusnya ada 30 orang, kok kabeh setuju. Gak asyik rapat itu Pak. Rapat yang asyik dan barokah itu nek ana sing gak setuju. Apa mana sing gak setuju niku rada metenteng. Nah, ini garapan Bapak Ibu. Karena itu kita bersikap betapa indahnya hidup dalam perbedaan. Dan satu lagi, perbedaan itu bukan hal yang prinsip. Nah, apa alasan Ustaz Muzaki kemudian mengizinkan istrinya itu hari raya terlebih dahulu? Saya melihat Bapak Ibu, pembantu sudah pulang. Kumbaan niku ana 5 bak. Kora-kora iku nang ngene dapur sakmono akeh ya Allah mi sakno sampean. Sampeyan riyo dhisik ae. Tapi jangan begini Bapak Ibu, ambil hari rayanya itu misalnya Senin, batal puasanya Senin, tapi salat itu Selasa. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Iku sakarepe dhewe jenenge. Itu pasti bukan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Yang jelas pasti Imam Samudra itu. Kalau memang kita putuskan besok hari raya, kita tidak boleh puasa, karena itu haram puasa.
tapi sholat idnya harus besok. Atau sekalian tidak usah sholat id, karena itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah tapi muakkadah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya tentu harus ada beberapa catatan-catatan, evaluasi-evaluasi atau refleksi-refleksi atau muhasabah. Dan saya sudah, Bapak Ibu, ada catatan itu satu agenda penuh. Catatan saya tentang kegiatan Ramadan, yang saya simpulkan bahwa kegiatan Ramadan saya gagal, Pak. Saya pribadi gagal. Karena target yang sudah dicapai ternyata tidak tercapai. Dan itu menurut saya adalah kegagalan saya dalam Ramadan. Saya berharap di akhir Ramadan ini Allah mengampuni dosa-dosa saya karena kegagalan saya. Saya mengikuti metode para ulama di akhir Ramadan. Kenapa? Karena kalau ada hadis mengatakan bahwa semua makhluk hidup, langit, bumi, dan apapun yang ada di dalamnya, apa? Mereka menangis, Bapak Ibu, karena kehilangan Ramadan. Ya, karena mereka tahu Ramadan itu apa? Ramadan itu bulan yang berkah, bulan yang agung, bulan yang suci. Kalau berdoa pasti diijabah, setiap amalan dilipat gandakan. Alasan mereka itu nangis karena kehilangan Ramadan, ada kehilangan sesuatu yang berharga. Sekarang kita tanyakan kepada diri masing-masing. Mungkin kita di akhir Ramadan ini juga nangis, Bapak Ibu. Tapi saya tidak tahu modus nangisnya itu karena apa. Kalau saya tidak seperti langit bumi melihat Ramadan, saya hanya satu yang saya tangisi, Bapak Ibu. Saya telah gagal Ramadan ini. Saya kemarin mentargetkan itu khatam Al-Quran sebanyak 10 kali selama Ramadan. Ternyata hanya mendongkrak 3 kali. Saya gagal, Bapak Ibu. Masya Allah, gagal saya. Dari target Al-Quran saja saya sudah gagal. Makanya saya di akhir Ramadan ini mohon ampun kepada Allah atas kegagalan ini, ya Allah, atas kegagalan ini. Dan saya malu kepada Allah, Bapak Ibu. Malu dikasih kesempatan 1 bulan. Dan kenapa kok sampai gagal, Pak? Sibuk ceramah. Dan ceramah itu fitnah bagi saya. Karena progres baca Quran saya pribadi itu nggak tercapai gara-gara ceramah. Dan saya melihat ceramah itu jelek kalau sudah menggagalkan progres seperti itu. Kecuali ceramah pada sore hari ini. Ini bagus, Pak. Karena menjelang terakhir Ramadan dan kemudian kita akan berbuka puasa. Hampir setiap hari saya datang ke kantor, datang ke masjid, datang ke tempat-tempat untuk menghadiri taklim. Saya melupakan diri saya sendiri. Saya melupakan tanggung jawab saya sendiri. Tadi malam saya diprotes sama istri. Abi ini sekalipun tidak pernah sahur bersama kami, tidak pernah berbuka bersama kami. Sampai terakhir berbuka terakhir ini pun tidak sama istri, sama Raudhatul Jannah, ya Allah. Itu kan lebih sayang Raudhatul Jannah daripada istri, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini merasa, nah saya sendiri, Bapak Ibu, melihat evaluasi sebelum Ramadan saat pandemi. Di pandemi yang pertama, Ramadan 2020, saya tidak ada satupun masjid yang mengundang. Atau ada masjid yang mengundang, semua membatalkan. Jadi full saya 29 hari 29 malam itu di rumah 2020. Tidak ada kegiatan pengajian subuh, tidak ada pengajian duha, tidak ada pengajian zuhur, tarawih tidak ada. Al-Akbar tutup waktu itu. Kecuali Raudhatul Jannah buka tapi nggak mengundang saya. Karena kan terbatas waktu itu kan, katanya harus dikunci gerbangnya, harus dimatikan lampunya kan. Kayak kita itu berada mencekam seperti zaman Belanda dulu. Tidak keluar sama sekali. Dan saya ingat Bapak Ibu, saya sehari ini tahadus bin nikmah, itu bisa deres 15 juz. 2 hari sekali khatam, Pak. Jadi saya bisa khatam 15 kali 2020. Sebulan 15 kali. Tahun ini, Pak, 3 kali khatam, ya Allah. Saya betapa zalimnya, ya Allah saya. Sama istri saya dihibur kemarin, Pak. Enggak apa-apa, Abi itu kan enggak khatam 15, itu kan Abi dakwah. Dakwah apa? Saya mendakwahi orang lain tapi saya keropos. Kayak lilin, Pak.
menyinari orang lain, menerangi orang lain, tapi lilin itu sendiri leleh. Ya saya ini. Saya tadi ya Allah 3 kali hatam kok 3 juz. Saya Masya Allah 1 bulan 3 kali hatam. Ya Allah saya memaki-maki diri saya sendiri. Ya Allah, kalau gini caranya masuk pantes mlebu swarga. Untungnya saya diundang Masjid Raudhatul Jannah, ada harapan karena kan ini taman surga Bapak Ibu. Ada harapan masuk surga saya masuk ke masjid ini. Ini evaluasi saya pribadi Pak. Dan evaluasi itu Bapak Ibu tidak ada evaluasi saya berhasil tidak. Yang ada evaluasi saya gagal. Itu yang ditangiskan oleh para ulama as-salafus saleh setiap akhir Ramadan bahwa saya gagal. Saya gagal. Dan maaf jangan pernah kepidian Bapak Ibu ya. Kemudian merasa saya ini ibadahnya diterima sama Allah. Dan ada orang itu yang salah sampai sekarang masih salah pemahamannya tentang Ramadan. Bahwa tidak ada sedikit pun Ramadan bertujuan untuk membangun fisik atau berefek kepada fisik, tidak ada. Tapi Ramadan itu ibadah ruhiyah. Walaupun pelaksanaan ibadahnya jismiyah, tapi efeknya ibadah ruhiyah. Yang dibangun itu rohnya, yang ditempa itu rohnya, yang dididik itu rohnya. Makanya kalau ada orang mengatakan, Mas, saya merasa bahwa Ramadan saya tahun ini diterima sama Allah. Apa itu alasannya? Ya, saya kok merasa timbangan badan saya semakin turun. Kira-kira 3-5 kilo. Tidak ada hubungan sama turunnya berat badan Bapak Ibu. Tidak ada fisik, tidak ada. Tapi ruh. Makanya saya berkali-kali menyatakan bahwa ada orang itu sholat, tapi sholat fisiknya bukan ruhnya. Ada orang puasa fisiknya tapi bukan ruhnya. Yang diharapkan oleh Allah itu adalah pembangunan ruh. Makanya tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Takwa itu hahuna. Takwa itu di dalam sini. Takwa itu pembangunan ruh. Kemarin ya 10 malam terakhir ini kan kita disibukkan oleh yang disebut dengan i'tikaf ya. Dan i'tikaf itu selalu kita sebut di masjid. Benarkah seperti itu? Ternyata tidak Bapak Ibu. Benar i'tikaf itu di masjid, tapi masjid yang dimaksud itu bukan masjid dalam bangunan seperti sekarang ini. Ini masjid Pak, betul. Dan ini bangunan masjid. Ini masjid dan ini bangunan masjid. Ini bangunan masjid sebagai tempat, ini masjid sebagai fungsi. Masjid itu kan artinya tempat sujud. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti ini masjidnya. Dia hanya tanah lapang biasa, ditandai dengan pohon korma, pojok-pojok begitu aja. Selebihnya sama dengan tanah-tanah biasa. Makanya banyak mereka yang kemarin salah kaprah. Pokoknya kamu kalau sudah malam 10 Ramadan, apalagi malam ganjil, pokoknya harus melekan kamu. Dan harus di masjid kamu. Nah, ini kan mereka menerjemahkan bahwa seakan-akan masjid itu adalah bentuk bangunan seperti ini. Padahal banyak orang yang tidak mampu menuju masjid karena uzur syar'i. Mungkin sakit atau ibu-ibu yang tidak ada mahram menuju masjid. Maka dia terpaksa harus i'tikaf di rumahnya atau di tempatnya. Beberapa saat orang itu menelpon saya pada saat menjelang malam-malam terakhir kemarin. Ustadz, saya ini sakit. Saya opnam di rumah sakit. Saya kepingin sekali ke masjid. Tapi apa daya, fisik saya nggak mampu. Bolehkah saya i'tikaf di rumah sakit? Saya jawab, boleh Pak. Karena rumah sakitmu adalah masjidmu. Yang satunya lagi tanya, saya ini polisi Pak. Tiap malam 10 itu selalu menjaga jalan raya. Kula mboten saged teng masjid. Njaga embong. Napa angsal kula niki i'tikaf teng ngene embong? Saya jawab, boleh Pak. Embongmu adalah masjidmu. Cuma niatnya harus dirubah. Kalau di sini kan nawaitul i'tikafa fil masjid lillahi ta'ala. Kalau dia enggak, nawaitul i'tikafa fil embong lillahi ta'ala. Banyak Bapak Ibu yang mereka secara fisik tidak bisa hadir di masjid, tapi mereka menangis kepada Allah, kepingin ke masjid, tapi hatinya hadir Allah. Nah itu yang dibangun oleh Ramadan sebenarnya Pak. Makanya kan ada istilah Arab itu 2. Kalau tanpa harokat susah kita membacanya Pak.
Jadi huruf itu ta, ro, kaf, nun, alif, terus Ramadan. Dibacanya boleh tarokna Ramadan atau tarokana Ramadan. Kalau tanpa syakal, tanpa harokat itu susah kita membacanya. Tarokna Ramadan, kafnya sukun. Au tarokana Ramadan, kafnya pakai fathah. Apa bedanya Bapak Ibu? Tarokna Ramadan sama tarokana Ramadan. Kalau tarokna Ramadan, kafnya sukun, itu artinya kita yang meninggalkan Ramadan. Tapi kalau tarokana Ramadan, kafnya pakai fathah, itu Ramadan yang meninggalkan kita. Maaf, ini kelihatannya sepele Bapak Ibu. Tapi kalau kita memaknai dengan sungguh-sungguh akan ketemu Pak, hakikat Ramadan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya ini kan kita yang meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan kita. Kalau boleh dibantu jawabannya, boleh ngawur Pak. Insya Allah nggak saya laporkan kalau salah ke Satpol PP, enggak. Yang benar ini kita yang meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan kita? Pasti berbeda. Ini butuh kejujuran Bapak Ibu. Butuh kejujuran. Butuh kejujuran. Jadi kita yang meninggalkan Ramadan. Orang yang meninggalkan itu biasanya kesannya biasa Bapak Ibu. Biasa. Kalau saya pamitan ke istri saya, ke anak saya berangkat pengajian begitu, saya biasa. Yang sedih mereka. Karena saya yang meninggalkan anak istri saya. Yang meninggalkan itu biasanya tidak ada kesan apa-apa. Tidak ada rasa kesedihan apa-apa. Tapi yang kedua, tarokana Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita. Kita yang ditinggalkan oleh Ramadan. Atau kita yang meninggalkan Ramadan. Ini menjadi tema yang harus kita dengungkan di saat akhir Ramadan seperti ini. Nah, anak saya tadi pagi yang masih SD ini Pak. Saya punya anak 3, yang 2 sudah kuliah, yang ini masih SD. Dia itu jingkrak-jingkrak. Tadi malam ikut Qiyamul Lail, maunya nggak ikut Qiyamul Lail, sama umiknya diberitahu, "Nak, ini Qiyamul Lail terakhir. Kamu harus ikut." Ya, iktikaf harus ikut. Oh, berarti besok hari raya, Mi? Iya, besok hari raya. Wah, syik, alhamdulillah. Rio. Kalau yang seperti itu anaknya, Pak, masuk akal. Lalu sing model kaya ono mae, iki sing rada musibah gede iki. Masya Allah. Kakaknya yang kuliah itu malah beda. Ditanya sama kakaknya, "Nak, kenapa kamu senang?" "Ya senang lah Kak. Kan kita nggak puasa lagi, enak. Terus nggak ada Qiyamul Lail lagi, nggak ada." Masya Allah. Lo kakak kok nangis kenapa? Lo kamu ini gimana tuh? Bukankah Ramadan itu kan bulan yang baik, bulan yang suci, bulan yang agung. Dan Ramadan itu kan hadiah indah Allah untuk kita. Dosa kita terampuni, doa-doa kita diijabah. Itu Ramadan pergi kok kamu senang? Lo memang kakak gak senang? Enggak. Kakak merasa kurang, Nak. Merasa kurang. Kakak pengen Ramadan itu terus. Coba bedakan. Berarti kalau ada orang itu merasa bahwa Ramadan hilang itu senang hatinya, itu artinya dia yang meninggalkan Ramadan. Dan tak ubahnya imannya seperti iman anak saya yang kelas 1 SD dari Bapak Ibu. Beda dengan kakaknya yang kuliah itu. Itu yang bisa menjawab panjenengan, Pak. Bahwa panjenengan mengatakan saya ini susah Pak ditinggalkan Ramadan, mau bilang kepada orang lain, itu pun tidak ada pengaruhnya. Karena itu urusan kita dengan Allah. Jadi kalau kita mau benar-benar merasakan bagaimana hikmah Ramadan, yang ada bukan tarokna Ramadan, tapi tarokana Ramadan. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadan yang sekarang meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, pembangunan ruh. Saya tidak tahu apakah ada diklat yang terbaik dari diklat Ramadan. Ternyata tidak ada. Ya, Ramadan ini yang terbaik Bapak Ibu. Waktunya 1 bulan, ditempa itu 24 jam. Mulai dari perut kita, mulai dari
fikir kita, panca indera kita sampai hati kita. Kemarin juga ada statement bahwa ternyata yang patut mendapatkan Lailatul Qadar adalah mereka yang memang berhak mendapatkannya. Siapa yang berhak mendapatkannya itu? Mereka yang berhati bersih, berhati suci, tidak ada sombong, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada benci. Allah tidak akan pernah memberikan hadiah Lailatul Qadar itu selama di hati kita masih ada kebencian, dendam dan lain sebagainya. Apalagi yang dibenci itu mertuanya sendiri, ayo, mantunya sendiri, tonggone dewi. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Karena bentuk perintahnya adalah perintah ruh, perintah ruh. Ada ibu-ibu itu yang WA saya, Ustaz, saya itu disuruh teman-teman itu melekan di masjid. Sementara saya sudah tua dan saya secara fisik tidak mungkin saya melekan. Umpama saya ketiduran, apa kira-kira tetap mendapatkan jatah Lailatul Qadar? Atau pertanyaan saya, apakah Lailatul Qadar itu hanya untuk orang yang melek saja? Bapak Ibu, saya bilang kepada beliau, Bu, kalau ibu ini berhak mendapatkannya, layak mendapatkannya, sekalipun ibu nggak hadir di masjid, Lailatul Qadar akan datang kepada ibu. Sekalipun ibu itu tertidur karena capek mungkin bekerja atau sudah baca Quran, Lailatul Qadar tetap akan datang. Kita ini selama ini Bapak Ibu selalu digiring dengan fisik, lupa dengan pembangunan ruh. Saya mengilustrasikan bahwa Lailatul Qadar ini hadiah terindah Allah bagi orang yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki? Orang yang pantas, yang berhak. Siapa yang berhak itu? Ya mereka yang mengikuti kontestasi Ramadan, mereka yang mengikuti perlombaan Ramadan dan sukses Ramadannya. Hadiahnya Lailatul Qadar. Sebelum Ramadan ini kan ada lomba hafalan Quran di Jakarta, Pak, yang mengadakan kerajaan Saudi. Ini tingkat Asia Pasifik. Kami juga menjadi tim penilai waktu itu. Ada salah satu murid kami ikut. Dia tampil di urutan yang pertama. Dan tampilnya bagus sekali, Pak. Lancar, suaranya bagus. Menurut saya ini juaranya. Cuman kan yang lain belum tampil. Saya nyempatin saja, ini juara ini. Pantas ini juara. Layak ini juara. Tiba-tiba setelah tampil dapat telepon dari rumah kalau ayahnya meninggal. Dia pamit, Yai, saya harus pulang ke Surabaya karena ayah saya meninggal. Loh, kamu gak nunggu pengumuman, Tanak? Kamu ini bagus loh tampilnya. Saya yakin kamu juara. Sudah, Yai. Saya sudah berusaha latihan. Saya sudah berusaha tampil maksimal. Saya sudah ikhtiar. Saya tidak berpikir juara, tidak berpikir piala. Saya harus segera pulang ke Surabaya. Oke, pulang, saya izinkan. Betul, 2 hari berikutnya setelah semuanya tampil, anak ini diumumkan juara 1, Pak. Juara 1. Dan hadiah tidak hilang. Hadiah tidak lenyap. Hadiah dikirim ke Surabaya. Bonusnya ditransfer ke rekening dia. Bukan ke rekening Pak RT-nya. Karena dia berhak dan layak. Kira-kira seperti itu loh Pak, Lailatul Qadar itu Pak. Kalau kita ini memang berhak dan layak, dalam kondisi apapun kita, dimanapun kita berada, hadiah itu akan diantar oleh Allah. Karena kita berhak. Orang yang layak, yang berhak, walaupun tidak berharap dapat hadiah Pak, dikasih orang berhak kok. Yang jadi masalah itu gak layak, gak berhak, jaluk, berharap. Dari mana Bapak Ibu? Apalagi katanya ada orang itu yang berpuasa itu nunggu malam 27 baru puasa. Kan gak poso Mas, enggak ngenteni malam 27, sekalian maleman pisan. Kan dapat Lailatul Qadar lumayan. Bagaimana dia dapat piala? Enggak daftar dari awal ikut Ramadan. Ini namanya ibadah ruh. Makanya orang mukmin Bapak Ibu tidak akan berpikir lagi tentang pahala, tidak ada berpikir lagi tentang apresiasi bonus. Apalagi sekarang kita di akhir Ramadan. Apakah kemudian Ramadannya hilang, semua hilang? Katanya orang Arab, tidak Bapak Ibu. Ramadan hilang, boleh Pak, tapi amalan Ramadan tetap bertahan.
Semuanya tetap ada. Masjid tetap buka. Iktikaf tetap harus dilaksanakan. Saum tetap harus ada. Qiyamul lail harus ada. Itu namanya manusia-manusia Rabbani, bukan manusia Ramadhani. Ada manusia Ramadhani, ada manusia Rabbani. Siapa manusia Ramadhani, Bapak Ibu? Manusia Ramadhani itu pokoknya kalau Ramadan sholat jamaahnya aktif, sedekah aktif, qiyamul lail aktif, iktikaf aktif, luar biasa. Setelah Ramadan selesai juga amalannya. Itu namanya manusia Ramadhani. Tapi manusia Rabbani tidak. Dia menjadikan Ramadan ini adalah sebagai instrumen saja. Bahwa semua amalan-amalan yang selama dia amalkan di Ramadan, tetap dia hidupkan setelah Ramadan. Insyaallah Raudhatul Jannah ini semuanya Rabbani. Bukan Ramadhani ya. Pak Takmir tolong dilihat setelah hari raya nanti bagaimana kondisi Raudhatul Jannah. Apakah Ramadhani atau Rabbani? Bapak Ibu sekalian, sehingga jangan pernah tertipu dengan fisik. Ada orang itu yang selalu memancing-mancing tentang ciri-ciri. Orang kalau sudah tanya ciri-ciri itu Pak, pasti identik kepada fisik. Dan kalau dijawab dengan apapun logikanya, tidak akan nyambung. Contoh, ada seorang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, sebenarnya ciri-ciri Lailatul Qadar itu seperti apa Ustadz? Pokoknya orang takon ciri-ciri Pak, mesti orang males sih, mesti Pak, guru. Karena orang kalau nggak malas dia tidak akan pernah tanya ciri-ciri. Dia akan terjaga setiap malam. Orang tanya ciri-ciri itu kan dia tahu kalau sudah ciri-cirinya satu malam ini saya harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Itu artinya dia bersungguh-sungguh di satu malam saja tapi meninggalkan malam yang lain. Pokoknya ciri-ciri wong males mesti takut ciri-ciri. Saya jawab, Nabi itu pernah menyampaikan bahwa aku pernah mendapatkan malam qadar, tapi Allah melupakan aku. Selevel Nabi itu tidak pernah memberikan ciri-ciri fisik Pak. Termasuk ciri-ciri fisik dalam alam. Alam kan bagian dari fisik. Lu katanya ada kitab-kitab ulama-ulama terdahulu itu menulis Pak, katanya kalau malam itu enggak turun hujan, maka itu Lailatul Qadar. Padahal beberapa malam ganjil kemarin turun hujan terus. Waduh gak mudun nih warai. Ada lagi yang menyatakan kitab itu adalah kalau malam itu memang seakan-akan tidak ada angin, tetapi hawanya sejuk, bikin mata itu ngantuk. Koncone jawab, loh aku bendalu ngantuk ya Mas, ya apa? Berarti bendalu mudun Lailatul Qadar. Terus digiring ke situ. Masya Allah. Saya katakan orang yang mengharapkan Lailatul Qadar saja Bapak Ibu, saya takut nanti nggak terjaga hatinya. Orang yang selalu mendengungkan Ramadan nggak terjaga hatinya. Yang kita tunggu itu Lailatul Qadar atau Allahnya. Yang kita tunggu itu Lailatul Qadar atau rahmat Allahnya. Jadi kita masih menerjemahkan Lailatul Qadar itu seperti benda Pak, yang bisa kita rasakan, yang dirasakan oleh fisik kita. Bapak Ibu, orang yang puasanya diterima oleh Allah, otomatis dia mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, setidaknya dari sekian riwayat Rasulullah, itu ada 4 karakter yang melekat pada dirinya. Yang pertama, tambahnya istiqomah di dalam amal. Sholatnya tambah rajin Bapak Ibu. Biasanya sholat di akhir waktu, sekarang sholatnya di awal waktu. Biasanya sholatnya senang sendirian, sekarang senang berjamaah. Biasanya senang berjamaah di rumah, sekarang berjamaah di masjid. Biasanya senang berjamaah di masjid, tapi safnya belakang, sekarang berjamaah di masjid. Rebutan saf depan. Jadi ada peningkatan semangat ibadah. Indikator yang pertama Pak. Maaf, tapi ini pun tidak bisa dinilai oleh diri sendiri. Yang bisa menilai itu orang di sekitar kita. Karena orang kalau menilai diri sendiri dan akhirnya dia mengatakan saya baik, dia tidak baik. Orang yang mengatakan aku iki wong apik, berarti guru apik. Yang bisa menilai orang lain. Pak, Cak Dul itu kok mari riyoyo, jamaahnya tambah luar biasa. Cak Dul sukses. Yang berkomentar siapa? Orang lain. Apapun. Terus yang kedua, terbentuknya akhlakul karimah.
akhlakul karimah. Baik akhlak itu yang berawal dari hati maupun akhlak yang langsung bersentuhan dengan sesama. Yang disebut apa? 5 akhlak terpuji itu Bapak Ibu, mulai dari ikhlas, memunculkan sabar, memunculkan tawakal, memunculkan qanaah ya, dan memunculkan muraqabah. Jadi orang itu kalau sudah sukses Ramadan dan mendapatkan malam qadar betul-betul, dia akan mendapatkan 5 anugerah berupa pembangunan akhlak dan karakter. Ini mahal loh Bapak Ibu. 5-5-nya tidak ada di toko loh Pak. Adanya dalam diklat Ramadan kemarin. Tambah ikhlas, tambah sabar, tambah tawakal, tambah qanaah, neriman, tambah merasa muraqabah dan selalu merasa diawasi. Ini pun yang berkomentar adalah orang lain, bukan kita Pak. Ya apa Mas? Aku mari liya tambah sabar ya. Ya, tambah sabar ya. Kok iso sabar njaluk komentari wong ndak? Yang berkomentar itu orang lain tanpa kita Pak. Istrinya mungkin yang berkomentar, ya Allah papa ini habis Ramadan. Papa tambah sabar Pak. Wis gak tahu ngamuk belas Papa iku. Biyen sadurunge poso iku ngamuk, titik ngamuk. Saiki papaku sabar. Papa, Anda sukses. Komentar lagi istrinya, ya Allah Pak, Papa ini habis Ramadan, tambah loman. Biyen sadurunge poso iki lho, belanja mek 50.000 tok, saiki 51. Lomane mundak 1.000 tok. Yang komentar siapa? Istrinya. Anaknya komentar, ya Allah Papa luar biasa. Masya Allah. Jadi yang ibadah kita, yang membangun akhlak itu kita, yang merasakan orang lain Bapak. Lah kok bojone komentar kaya ya Allah Papa sampeyan niku poso sak wulan pancet. Ngamukan medhit wis Anda gagal. Wis kana gunane iktikaf, wis kana gunane qiyamul lail, wis kana gunane macam. Semua habitat a'malu, hangus Bapak Ibu. Enggak ada yang nyantol sama sekali. Ya maaf, tapi jangan terus minta dikomentari Pak. Enggak bagus minta dikomentari. Kok mari ceramah koyok ngene kok mulai, mari buka kono Mama. Menurut Mama, Papa ini tambah sabar enggak? Wah, ya tambah gak usah. Biar mengalir Pak. Biar mengalir. Makanya kan saya mengatakan bahwa manusia sempurna itu manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu yang dibentuk oleh Ramadan. Dan manusia yang bertakwa itu kata Nabi, al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang yang damai atas kehadiran dia. Jadi suami yang benar-benar bertakwa itu Bapak Ibu ciri-cirinya itu suami yang dirindukan oleh istrinya dan anak-anaknya. Diteleponi balik-balik, Papa kapan pulang? Besok mah. Ya Allah kok lama sih Pak? Lah cepetan. Oh itu yang suami bertakwa ya begitu itu Pak. Tapi kalau suami yang enggak bertakwa enggak akan dirindukan oleh anak istrinya. Bojone teko ngono, lah penyakit teko. Maaf Bapak Ibu. Jadilah orang yang benar-benar terbangun karakternya lewat Ramadan sehingga kita itu dirindukan oleh orang lain kehadiran kita ini. Imam dirindukan makmum. Orang tua dirindukan anak, suami dirindukan istri. Jadi performnya itu sempurna. Itu yang disebut la'allakum tattaqun di akhir perintah dari puasa. Kemudian Bapak Ibu, hatinya akan damai dan tenang. Jadi tenang damai, ada masalah menyelesaikannya enak. Kenapa damai dan tenang ini Pak? Karena Allah menancapkan nilai-nilai takwa dalam hatinya. Orang takwa itu kan sebenarnya satu Bapak Ibu. Dia merasakan bahwa tidak ada semua yang melekat dalam hidupnya kecuali milik Allah. Itu yang pernah saya tulis dalam sebuah artikel. Puasa melatih kita untuk tidak mencintai dunia. Karena larangan puasa itu bukan yang haram Pak, yang halal. Makanan kita halal loh Pak. Minuman kita halal. Istri kita halal. Tapi semua itu dunia. Dilarang oleh Allah untuk tidak menyentuhnya di jam-jam tertentu. Itu berarti yang dilarang Allah bukan haramnya, tapi kesenangannya Pak. Kesenangan terhadap makanan, minuman, dan istri itu ditahan sama Allah. Dan kesenangan dalam bahasa agama itu syahwat. Makanya orang itu dibersihkan syahwat-syahwat ini. Bapak Ibu, Allah sama syahwat itu tidak bisa menyatu dari satu hati.
Kalau hati ada Allah, tidak ada syahwat dunia. Tapi kalau di hati ada syahwat dunia, tidak akan ada Allah. Ibarat minyak sama air, tak bisa menyatu antara syahwat dunia dengan Allah. Dan 1 bulan penuh Allah Ta'ala melatih kita itu untuk menahan kesenangan itu, Bapak Ibu. Tahu nggak siapa makhluk yang nggak punya syahwat? Malaikat. Maunya Allah dengan puasa ini derajat kita di-upgrade seperti derajat malaikat. Makanya ada hadis qudsi mengatakan sekiranya orang itu benar-benar puasanya baik, ibadahnya baik, itu derajatnya melebihi malaikat. Malaikat Pak nggak bersyahwat karena memang nggak dikasih syahwat. Tapi manusia dikasih syahwat sama Allah, tapi bisa ditahan syahwatnya. Makanya kita itu pengennya dijadikan kayak malaikat sama Allah, Pak. Dalam konteks makom ya. Itu berarti mulai pagi sampai sore jadi malaikat, Bapak Ibu. Tapi anehnya setelah maghrib jadi setan. Ndelok panganan kayak ngoten Bapak Ibu. Akhirnya enggak takjil lagi, takbeh, entek kabeh. Saya itu berkali-kali diundang bukber di hotel, Pak. Kalau masjid enggak. Kalau masjid ini selalu menjaga, akhlaknya dijaga, makan sambil duduk, macam-macam. Tapi kalau di hotel, Pak, apalagi sama para pejabat-pejabat itu, Masya Allah. Kalau sudah azan maghrib, Allahu Akbar, gak ngereken sholat. Langsung cukup sego, wedi gak keduman. Terutama istri-istri pejabatnya ini. Yang lanang wedi ambek sing wedok soalnya. Cukup sego wakeh, lauk pauk banyak, sayur banyak, diambil semua, Pak. Sampai piringnya gak cukup. Kemudian dimakan 3 sendok, selesai, ditaruh, ditinggal. Apa kata Al-Quran? Namanya apa coba? Mubazir kan? Bagaimana Allah menyikapinya? Innal mubazirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya mubazir itu setan. Jadi kita dilatih Allah mulai pagi sampai maghrib jadi malaikat, Pak. Ya Allah, sik tas azan jadi setan maneh. Dadi malaikat maneh, setan maneh. Malaikat maneh, setan maneh. Kapan dadi ini malaikat terus? Melungsungi dadi iblis maneh. Makanya kan Allah menyindir di Al-Quran itu begini, wala takunu kallatina qatat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Janganlah kamu seperti perempuan tua yang memintal benang, ketika sempurna dia urai lagi, dipintal lagi, sempurna lagi dia urai lagi. Itulah orang-orang yang bermental Ramadhani, tidak bermental Rabbani. Suksesnya itu adalah bertahan. Minimal bertahan, Pak. Bertahan di 11 bulan setelah Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Semuanya bertahan. Salatnya bertahan. Ya, sedekahnya bertahan. Istilahnya yang terbaru itu kan namanya tomat, Pak. Melbu Ramadan taubat, mali Ramadan kumat. Namanya tomat. Kalau dalam sponsornya, kalau sudah selesai Ramadan, wes bablas sang ini. Jadi waktu Ramadan banyak yang mendadak baik, tapi setelah Ramadan selesai, ya. Dan saya kira mungkin bukan orang lain, mungkin itu diri kita sendiri. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, di akhir Ramadan ini yang kita pikirkan adalah, ya Allah, mungkin saja ini detik-detik terakhir Ramadan, bukan hanya di tahun ini. Mungkin ini detik-detik terakhir Ramadan dalam kehidupan kita. Karena sampai detik ini tidak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kalau seandainya dosa-dosa kita diampuni, Bapak Ibu, amal kita diterima, amanlah kita. Yang jadi masalah, jaminan apa kalau dosa-dosa kita diampuni? Nah, buktikan dengan hadirnya tadi, Pak. Jadi ada nilai kesedihan kita ditinggal Ramadan, ruh kita terbangun, kemudian semangat ibadah kita semakin tinggi, ada karakter-karakter mulia yang dibangun dalam kehidupan kita, dan hati kita semakin tenang, semakin damai. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Semua yang kita perjuangkan mulai awal sampai akhir, jika ada yang kurang semoga disempurnakan oleh Allah. Jika ada yang tidak benar semoga diluruskan oleh Allah. Allah semoga memahami kita semua, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah buka puasa itu ada dialog dengan Allahnya begini, ya Allah, saya sudah puasa, ya saya sudah qiyamul lail, saya sudah tadarrus, saya sudah sedekah, dan Engkau Maha tahu isi hati saya. Yes, itulah saya ya Allah, ya mbok yo diterima ya Allah. Itu dialog dengan Allah ya, jangan dialog dengan sesama.
Ya, itu kerendahan hati. Saya ingat dulu ada seorang wali kutub yang mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Katanya itu syairnya Abu Nawas. Apa isinya, Pak? Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku tidak pantas masuk surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku tidak kuat di neraka ya Allah. Niki nek malaikate anu lak bingung malaikate. Tidak pantas di surga, gak kuat di neraka. Tapi kalimat syair yang berikutnya, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Anugerahkan taubat ya Allah, ampunilah dosaku. Sungguh banyak dosaku itu kepadamu. Jadi akhir Ramadan yang paling bagus zikirnya adalah tetap mohon ampun dan minta maaf kepada Allah atas segala dosa. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar hidup kalian bahagia. Ternyata perintah taubat itu untuk orang-orang yang beriman. Kenapa untuk orang yang beriman? Ternyata orang yang beriman pun berpotensi untuk berbuat salah dan dosa. Wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Semoga Allah ridha kepada kita semua, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita berkah umur, berkah rizki, berkah kesempatan untuk bisa berjumpa di Ramadan tahun yang akan datang, insya Allah. Saya sengaja ceramah ini mepet supaya tidak ada yang bertanya kepada saya. Kalau ingin yang bertanya langsung japri ke WA saja. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan munajat dan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم yang maha pengampun atas segala dosa. Ya Allah, di penghujung Ramadan ini, di penghujung bulan yang penuh berkah dan suci, kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa orang-orang yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami. Allahumma ya Allah, kami telah melaksanakan amanah beribadah di bulan suci Ramadan, baik puasa di siang hari maupun qiyam di malam harinya. Kami yakin begitu banyak kekurangan dalam ibadah dan amal kami ya Allah. Tutupi kekurangan kami ya Allah. Tutupi cacat dan aib dalam ibadah kami ya Allah. Sempurnakan kekurangannya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, salat kami, tadarrus kami, takjil iftar kami, tahajud kami selama bulan Ramadan. Jadikan semuanya sebagai penghapus dosa-dosa kami dan pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Allahumma ya Razzaq, ya Fattah, ya Wahhab, yang maha menurunkan anugerah, berikan kami rizki ya Allah, berkah dalam umur, berkah dalam kehidupan, berkah dalam keluarga dan rumah tangga, berkah dalam pekerjaan kami, berkah anak keturunan kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solihah, yang taat kepadamu ya Allah, yang senang menghidupkan sunnah Rasul-Mu, berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Ya alima ma fis sudur, Engkau yang tahu isi hati kami ya Allah, anugerahkan di hati kami rasa ikhlas menghadapi hidup ini, sabar menghadapi ujian-Mu, pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, berikan kami kesempatan, berkah umur kami, panjang umur kami untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang ya Rabbal Alamin. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع أعمالنا في شهر رمضان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.